Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Putri ingin menjelaskan tentang presentasi kita tentang pengelolaan kinerja dan mutu, rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ania Syarani dengan NPM akhir 150, yang kedua yaitu ada Aurelia Iren Pramono dengan NPM akhir 184, yang ketiga ada Prakasa Daniswara dengan NPM akhir 147, yang keempat ada Amelia Aninjas dengan NPM akhir 224, dan juga ada Afrilita Fitra Aulia dengan NPM akhir 158, serta yang terakhir yaitu Dwi Safira Maulidiah dengan NPM akhir 226. Oke, selanjutnya yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sih definisi kontrol. Nah, secara umum itu definisi kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, atau pengendalian terhadap sesuatu untuk memastikan kondisi berjalan sesuai rencana. Nah, untuk kontrol organisasi adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan standar kerja. Nah, untuk mengontrol suatu organisasi secara efektif itu mengharuskan adanya informasi mengenai standar kinerja serta tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Nah, untuk kontrol sendiri yaitu ada memiliki dua komponen. Yang pertama memiliki standar dan ukuran. Sebagian berorganisasi berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan seperti penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Namun, para manajer makin mengetahui keharusan untuk mengukur aspek-aspek kinerja yang tidak kasat mata lainnya untuk mengelola aktivitas penciptaan nilai dari organisasi saat itu. Dan yang kedua yaitu kartu skor berimbang. Ini adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berhubungan dengan faktor-faktor kesuksesan penting yang ada di perusahaan. Nah, kartu skor berimbang ini ada 4 perspektif utama, yaitu yang pertama ada kinerja keuangan itu aktivitas organisasi yang berkontribusi dalam memperbaiki kinerja jangka pendek dan panjang. Ya, terdiri atas pengukuran tradisional seperti pemasukan bersih dan pengembalian investasi. Nah, yang kedua yaitu adanya layanan pelanggan. Nah, ini untuk mengukur hal bagaimana pandangan pelanggan terhadap organisasi serta keterikatan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada proses bisnis internal. Nah, berfokus pada statistik produksi dan operasional seperti pemenuhan permintaan atas biaya per permintaan. Yang terakhir yaitu adanya keputusan organisasi untuk belajar dan tumbuh. Nah, ini itu berfokus pada seberapa baik sumber daya dan modal manusia dikelola demi masa depan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu model kontrol. Model kontrol ini ada dua, yaitu model kontrol umpan balik dan model kontrol keuangan. Model kontrol umpan balik itu sistem kontrol yang dirancang dengan baik akan melibatkan penggunaan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang dibuat. Sedangkan model kontrol keuangan yaitu kontrol keuangan menjadi indikator yang berguna menunjukkan permasalahan kinerja lainnya seperti layanan pelanggan atau keaktifan tenaga kerja penjualan. Untuk model kontrol umpan balik itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, membangun standar kinerja ini mencerminkan aktivitas yang berkontribusi pada strategi organisasi secara keseluruhan dengan cara yang signifikan. Juga agar pegawai mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan dapat menentukan apakah aktivitas mereka itu sesuai target. Yang kedua yaitu mengukur kinerja yang ada. Ini dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja kuantitatif, di mana harus berhubungan dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, manajer juga harus turun langsung untuk melihat bagaimana segala hal berjalan. Dan yang ketiga ada membandingkan kinerja dengan standar, yaitu manajer harus melakukan pendekatan yang bersifat menyelidiki untuk memperoleh pemahaman yang luas dari faktor yang mempengaruhi kinerja itu. Dan yang terakhir ada melakukan tindakan korektif. Ini itu langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian atau masalah yang sudah terjadi untuk memperbaiki kinerja para pegawai itu. Selanjutnya yaitu ada aplikasi untuk anggaran. Nah, ini itu proses penentuan target untuk pengeluaran organisasi, mengawasi hasil dan membandingkannya dengan anggaran yang ada.
dan membuat perubahan jika perlu. Nah, sebagian alat pengontrol anggaran adalah laporan yang berisi pengeluaran terkini dan terancang untuk uang, aset, bahan mentah, gaji, dan sumber daya lainnya. Nah, anggaran yang biasanya digunakan oleh manajer yaitu adanya anggaran biaya. Anggaran biaya ini terdiri atas biaya antisipasi dan biaya aktual untuk setiap pusat pertanggungjawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada anggaran pendapatan. Nah, anggaran yang mengidentifikasi pendapatan perkiraan dan pendapatan aktual organisasi. Yang ketiga adanya anggaran kas. Nah, anggaran ini itu anggaran yang menghitung dan melaporkan arus kas dalam basis harian atau mingguan untuk menjamin perusahaan memiliki kas yang cukup untuk kewajibannya. Yang terakhir itu adanya anggaran modal. Anggaran yang merencanakan dan melaporkan investasi dalam aset-aset besar untuk didepresiasi setelah beberapa tahun. Nah, penganggaran itu penting karena bagian dari perencanaan dan pengawasan organisasi. Nah, penganggaran itu ada dua, yaitu penganggaran dari atas ke bawah. Itu merupakan proses penganggaran di mana manajer tingkat menengah dan tingkat bawah menentukan target anggaran departemen berdasarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang telah yang telah dispesifikasikan oleh manajer-manajer puncak. Nah, yang kedua itu ada penganggaran dari bawah ke atas. Nah, itu kebalikannya kan, merupakan proses penganggaran di mana manajer-manajer tingkat bawah menganggarkan kebutuhan sumber daya departemennya dan melemparkannya ke atas untuk disetujui oleh manajer-manajer puncak itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian dan pentingnya pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk memantau, mengevaluasi dan mengarahkan penggunaan sumber daya keuangan agar sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengendalian keuangan sangat penting karena membantu perusahaan dalam mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana, memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional bisnis. Tanpa pengendalian keuangan yang baik, perusahaan berisiko mengalami kerugian, ketidakefisienan, bahkan kebangkrutan. Secara umum, pengendalian keuangan mencakup tiga aspek utama, yaitu pengendalian anggaran, pengendalian internal, dan audit keuangan yang dilakukan secara berkala untuk memverifikasi kesesuaian antara rencana dan realisasi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada mekanisme dan alat pengendalian keuangan. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan berbagai mekanisme untuk menjalankan pengendalian keuangan. Salah satu alat utama adalah anggaran atau budget, yaitu rencana keuangan yang menjadi tolok ukur kinerja. Dengan membandingkan anggaran dan realisasi, manajemen dapat mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Selain anggaran, perusahaan juga menerapkan rasio keuangan sebagai alat evaluasi seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Rasio-rasio ini membantu manajemen menilai kesehatan keuangan perusahaan secara menyeluruh dan membandingkan dengan standar industri. Mekanisme lain yang tak kalah penting adalah sistem pengendalian internal yang meliputi pemisahan tugas, otorisasi transaksi, serta rekonsiliasi dan pelaporan keuangan secara rutin. Dalam era digital, pengendalian keuangan juga semakin didukung oleh teknologi informasi seperti sistem ERP yang memungkinkan memantau keuangan secara real-time dan terintegrasi di seluruh lini bisnis perusahaan. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management yang biasanya disebut dengan TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dengan tujuan utama meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi bukan hanya produk, tapi semua proses dalam perusahaan harus berkualitas. Dalam TQM ada 4 konsep inti yang harus benar-benar dipahami karena menjadi dasar dalam penerapan kualitas di perusahaan. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Artinya, kualitas suatu produk atau layanan itu sebenarnya ditentukan oleh pelanggan, bukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi, walaupun perusahaan merasa produknya sudah bagus, kalau pelanggan masih merasa tidak puas, maka kualitas tersebut belum bisa dikatakan berhasil. Karena itu, perusahaan harus selalu mendengarkan kebutuhan dan juga harapan pelanggan, misalnya melalui feedback ataupun keluhan pelanggan. Kedua, perbaikan berkelanjutan. Dalam konsep ini, perusahaan tidak boleh merasa puas dengan kondisi yang sudah ada
tapi harus selalu melakukan peningkatan secara terus-menerus. Perbaikannya tidak harus besar, bahkan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten juga bisa memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, keterlibatan semua karyawan, artinya tanggung jawab terhadap kualitas bukan hanya ada pada manajer atau bagian tertentu seperti quality control, tetapi semua karyawan dalam organisasi itu ikut berperan, mulai dari level bawah sampai atas, harus memiliki kesadaran bahwa pekerjaan mereka berpengaruh terhadap kualitas hasil akhir. Dan yang keempat, berbasis proses, artinya, perusahaan lebih fokus pada bagaimana proses kerja dilakukan, bukan hanya melihat hasil akhirnya saja, karena jika prosesnya sudah baik dan terkontrol, maka hasil yang dihasilkan juga akan baik. Sebaliknya, jika prosesnya bermasalah, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi, keempat konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penerapan TQM secara menyeluruh di dalam perusahaan. Secara sederhana, TQM berjalan dalam suatu siklus yang terus berulang. Yang pertama yaitu perusahaan menetapkan standar kualitas yang ingin dicapai. Standar ini bisa berupa target produk, pelayanan, ataupun proses kerja. Yang kedua yaitu perusahaan menjalankan proses kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut. Artinya, seluruh aktivitas operasional harus mengikuti prosedur yang sudah dirancang agar hasilnya sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Lalu yang ketiga, perusahaan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dari sini akan terlihat apakah kualitas sudah sesuai atau masih ada kekurangan. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah perusahaan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jika ditemukan kesalahan ataupun kekurangan, maka dilakukan tindakan perbaikan agar kedepannya hasilnya lebih baik. Proses ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi terus berulang secara berkesinambungan. Dengan begitu, kualitas akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam praktiknya, konsep TQM ini sering diterapkan menggunakan metode yang disebut dengan PDCA cycle atau siklus tinggi. Pertama adalah plan, yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, dan juga merencanakan perbaikan. Misalnya, perusahaan menetapkan target untuk mengurangi produk cacat. Yang kedua adalah do, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, rencana yang sudah dibuat tadi dijalankan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Lalu yang ketiga ada cek, yaitu tahap evaluasi. Di sini perusahaan mengecek dan juga menilai apakah hasil dari pelaksanaan tadi sudah sesuai dengan rencana ataupun target yang ditetapkan. Dan yang keempat adalah X, yaitu tahap tindakan perbaikan. Jika hasilnya belum sesuai, maka dilakukan perbaikan ataupun penyesuaian agar proses ke depannya menjadi lebih baik. Siklus ini dilakukan secara terus-menerus sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu. Selain PDCA, ada juga alat kualitas yang digunakan untuk membantu analisis masalah, seperti check sheet, histogram, Pareto chart, Fishbone diagram, scatter diagram, control chart, dan juga flow chart. Contohnya adalah Pareto chart untuk mengetahui masalah utama, dan juga Fishbone diagram untuk mencari penyebab masalah. Dengan alat-alat ini, perusahaan bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Dengan menerapkan TQM, perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat seperti meningkatnya kepuasan pelanggan, berkurangnya biaya kesalahan, meningkatnya produktivitas, dan juga reputasi perusahaan yang lebih baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang otomatisasi teknologi dalam lingkungan bisnis. Nah, pada slide ini menjelaskan landasan teknik bagaimana teknologi mengambil alih proses operasional untuk meningkatkan akurasi data keuangan. Nah, otomatisasi sendiri adalah penggunaan sistem kontrol, komputer, dan robotika untuk menjalankan proses bisnis. Fokus utamanya adalah meminimalkan keterlibatan manusia, bukan untuk menggantikan posisi manusia sepenuhnya, melainkan untuk menghilangkan kelelahan dan ketidaktelitian yang sering muncul pada pekerjaan manual. Nah, selanjutnya ada transformasi pengendalian keuangan. Nah, yang pertama yaitu menggunakan pemantauan real time. Nah, dengan software otomatis, manajemen tidak perlu menunggu laporan akhir bulan untuk mengetahui kondisi keuangan. Arus kas dan sisa anggaran dapat dipantau detik demi detik. Selanjutnya ada akurasi transaksi.
Nah, sistem seperti e-invoicing atau faktur otomatis memastikan data yang masuk ke sistem akuntansi adalah data yang valid dan tidak perlu diketik ulang, sehingga risiko kesalahan angka atau typo dapat dihilangkan. Yang selanjutnya ada model kontrol dan juga umpan balik atau feedback loop. Nah, teknologi menciptakan sistem yang proaktif, maka jika ada pengeluaran yang tidak sesuai rencana, maka sistem akan langsung memberikan peringatan otomatis. Nah, ini memungkinkan tindakan koreksi dilakukan secara instan sebelum masalah menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya ada dampak pada kinerja mutu dan rantai nilai. Nah, pada slide ini berfokus pada efek strategis dari teknologi terhadap kualitas produk, hubungan antar organisasi, serta evolusi profesi di masa depan. Yang pertama ada manajemen kualitas atau TQM, yakni otomatisasi yang menjamin bahwa setiap produk atau layanan dihasilkan dengan standar yang sama setiap saat. Karena prosesnya terstandarisasi oleh sistem, maka fluktuasi kualitas yang biasanya disebabkan oleh faktor manusia dapat ditekan. Nah, selanjutnya ada optimalisasi rantai nilai atau value chain. Nah, teknologi informasi berperan sebagai saraf pusat yang menghubungkan perusahaan dengan pemasok di hulu dan pelanggan di hilir. Data yang transparan memungkinkan koordinasi stok dan distribusi yang jauh lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada tantangan di era di internet atau e-business. Nah, yang pertama ada keamanan cyber. Nah, di sini digitalisasi data keuangan membawa risiko peretasan. Maka perusahaan wajib memitigasi risiko serangan cyber untuk melindungi aset digital mereka. Yang kedua ada adaptasi SDM atau para akuntan. Nah, di sini peran akuntan digeser secara drastis. Mereka harus meninggalkan cara kerja manual dan mulai menguasai alat analitik data. Nah, kesimpulannya akuntan tidak digantikan oleh mesin, tetapi mereka berevolusi menjadi manajer informasi yang membantu pimpinan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prakasa Dhaniswara dengan NPM akhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu dan tantangan lingkungan bisnis berbasis internet. Jadi isu sentral dalam bisnis modern adalah pergeseran fundamental dari model konvensional menuju proses digital yang terintegrasi secara menyeluruh dalam rantai nilai. Perusahaan tidak lagi hanya beroperasi di ruang fisik, tapi juga harus menavigasi kompleksitas antara dua orientasi strategis yang saling melengkapi. Yang pertama itu ekspansi pasar dan akselerasi profitabilitas, menekankan pada penetrasi pasar global tanpa sekat geografis, akuisisi basis konsumen baru secara masif, serta penerapan model bisnis hibrida yang menyatukan kekuatan fisik dengan fleksibilitas platform digital. Lalu yang kedua itu optimasi produktivitas dan efisiensi operasional, berfokus pada restrukturisasi proses bisnis internal untuk memangkas birokrasi dan mencapai penghematan biaya yang dapat dibuktikan secara data. Namun permasalahannya seringkali terjadi kegagalan sistemik dalam elektronik bisnis bukan disebabkan oleh teknologi yang tidak memadai, melainkan oleh ketidakselarasan antara inisiatif digital dengan arsitektur strategi makro perusahaan. Elektronik bisnis bukan sekedar proyek sampingan atau sekedar membuat website penjualan atau e-commerce. Jika strategi digital sinkron dengan tujuan besar organisasi, maka investasi teknologi hanya akan menjadi beban biaya tanpa memberikan nilai tambah kompetitif. Untuk memastikan penyelarasan tersebut berjalan efektif, organisasi harus membangun infrastruktur komunikasi yang tangguh melalui dua pilar utama. Yang pertama itu intranet atau sistem komunikasi internal terisolasi. Intranet berfungsi sebagai pusat saraf internal perusahaan. Ini adalah jaringan private yang hanya dapat diakses oleh karyawan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kolaborasi internal, distribusi kebijakan, dan akses data sensitif secara aman. Dengan intranet yang kuat, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap elemen di dalam organisasi memiliki pemahaman yang sama, selaras terhadap strategi yang sedang dijalankan, sehingga meningkatkan efisiensi kerja secara kolektif. Lalu yang kedua itu extranet atau jaringan kolaborasi eksternal terintegrasi. Extranet meluaskan jangkauan digital perusahaan ke luar batas fisik kantor, menghubungkan organisasi secara langsung dengan mitra bisnis, pemasok, dan distributor tertentu. Isu utamanya di sini adalah kolaborasi dan transparansi rantai pasok. Melalui extranet, perusahaan dapat melakukan koordinasi stok, pemantauan pengiriman, hingga pertukaran data strategis dengan pihak eksternal dalam lingkungan digital yang terkendali, sehingga menciptakan ekosistem nilai yang kompetitif.
Tantangan lingkungan bisnis berbasis internet. Lingkungan bisnis berbasis internet adalah kondisi di mana aktivitas bisnis seperti pemasaran, penjualan, komunikasi, pembayaran, hingga pelayanan pelanggan dilakukan melalui internet dan teknologi digital. Walaupun memberi banyak kemudahan, bisnis berbasis internet juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Internet membuat batas geografis hampir hilang. Bisnis tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan brand nasional dan internasional. Contohnya yaitu toko online kecil di Indonesia bisa langsung bersaing dengan seller besar di Shopee, Tokopedia, atau TikTok. Dampaknya harga menjadi lebih kompetitif, konsumen mudah membandingkan produk, dan loyalitas pelanggan lebih rendah karena banyak pilihan. Yang kedua yaitu perubahan teknologi yang cepat. Teknologi internet berkembang sangat cepat, mulai dari AI, Big Data, Cloud Computing, sampai otomatisasi bisnis. Tantangannya yaitu perusahaan harus terus update sistem, butuh biaya upgrade software dan hardware, karyawan perlu pelatihan teknologi baru. Jika perusahaan lambat beradaptasi, mereka bisa tertinggal dari kompetitor. Yang ketiga yaitu keamanan data dan privasi. Bisnis online mengelola banyak data pelanggan seperti nama, alamat, nomor, telepon, hingga informasi pembayaran. Risikonya yaitu peretasan atau hacking, kebocoran data, penipuan digital, malware atau virus. Akibatnya hilangnya kepercayaan pelanggan, kerugian finansial, maupun reputasi bisnis menurun. Contohnya yaitu kebocoran data pada Facebook yang sempat memicu kekhawatiran soal privasi pengguna. Yang keempat yaitu perubahan perilaku konsumen. Konsumen digital mempunyai ekspektasi yang tinggi, yaitu respon cepat, pengiriman cepat, informasi produk lengkap, hingga layanan 24 jam. Tantangannya yaitu bisnis harus menyediakan customer service yang responsif, sistem tracking, dan pengalaman belanja yang nyaman. Jika lambat sedikit, pelanggan bisa langsung pindah ke kompetitor. Yang kelima yaitu ketergantungan pada platform digital. Banyak bisnis terlalu bergantung pada marketplace, media sosial, atau mesin pencari. Contohnya yaitu bergantung pada algoritma Instagram, bergantung pada iklan Google, dan bergantung pada marketplace. Risikonya yaitu perubahan algoritma bisa menurunkan penjualan, akun bisa terkena suspend, maupun biaya iklan semakin mahal. Yang keenam yaitu infrastruktur internet yang belum merata. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang cepat dan stabil. Dampaknya yaitu konsumen sulit mengakses platform, gangguan transaksi online, hambatan ekspansi bisnis digital di daerah tertentu. Ini masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Indonesia. Yang ketujuh yaitu regulasi dan hukum digital. Bisnis internet harus mengikuti aturan terkait perlindungan data pribadi, pajak e-commerce, hak cipta digital, dan transaksi elektronik. Tantangannya yaitu aturan sering berubah dan bisnis harus cepat menyesuaikan diri agar tidak terkena sanksi. Di Indonesia, salah satu regulasi penting adalah perlindungan data pribadi dan aturan transaksi elektronik. Dan yang kedelapan yaitu reputasi online mudah terdampak. Di era internet, review buruk bisa menyebar dengan sangat cepat. Contohnya yaitu rating jelek, komentar negatif viral, maupun keluhan pelanggan di media sosial. Dampaknya yaitu penurunan kepercayaan publik, penjualan turun, brand image rusak. Karena itu manajemen reputasi digital sangat penting. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.